semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 61. Di awal video ini, setelah terdiam sebentar, Antonio yang merasa rencananya telah terlalu berbahaya mengatakan, "Tidak bisa. Jika kau menggunakan magic bomb, kau memang bisa menghancurkan para mafia dengan sekali jalan. Tapi itu artinya kau harus mengorbankan dirimu sendiri, Hunter Kim Jun. Selain itu, bagaimana caramu akan kabur setelah meledakkan bom itu? Itu sama saja seperti kau mati bersama mereka." Pas Samuel yang setuju dengannya menambahi, "Itu benar Hunter Kim Jun. Dan Dream Team sudah banyak membantu kami. Kami tidak bisa meminta kalian yang datang dari negara lain untuk melakukan hal seperti itu." Namun, masih mereka menentang rencananya. Kim Jun yang begitu percaya diri mengatakan, "Jangan khawatirkan aku punya rencana. Selain itu, bukankah kita harus menyelesaikan ini secepatnya?" Melihat sikap Kim Jun yang seperti itu, Antonio yang merasa aneh bertanya, "Kenapa kau mau bertindak sejauh ini? Kau tidak ada hubungannya dengan Italia. Abaikan mempertaruhkan hidupmu. Orang-orang tidak bisa protes meskipun kau menutup matamu. Bahkan tidak ada yang bisa menyalahkanmu meski kau tak datang kemari. Kenapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk membantu kami?" Mendengar semua hal itu, Kim Jun menatapnya membalas, "Memangnya harus ada sebuah alasan untuk saling menolong ya? Tinggal lakukan saja bukan?" Tentu saja perkataan Kim Jun membuat Antonio terkejut. Ia bahkan kembali teringat dengan perkataan Andrea semasa hidupnya. "Ingat ini, Antonio. Orang-orang tidak mengikuti dirimu karena kekuatanmu. Mereka mengikuti keyakinanmu." Bersamaan dengan ingatannya itu, Antonio berpikir, "Wajah yang tidak bisa aku lihat. Kupikir, aku tidak bisa melihatnya lagi." Kemudian, karena Antonio tak lagi membalas perkataannya, Kim Jun pun menyimpan kembali magic bomb-nya sembari mengatakan, "Kalau begitu, kita sepakat ya. Bersiaplah semuanya." Namun baru saja Kim Jun akan pergi dari sana, Antonio melepaskan topinya lalu menunduk memberikan hormatnya, yang diikuti oleh Pak Samuel dan juga Pak Marcelo, di mana Antonio menyela, "Hunter Kim Jun, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas kebaikan Anda. Jadi, tolong kembalilah dengan selamat." Tentu saja, tingkah mereka yang seperti itu membuat Kim Jun terperanjat, karena sebenarnya ia tak ingin bunuh diri. Tetapi, Kim Jun juga tak ingin menghancurkan mood mereka yang nampaknya begitu tulus. Oleh karena itu, Kim Jun pun kembali membopong Aldebaran dan Caesar, lalu berjalan pergi dari sana membalas, "Kalau begitu, aku akan kembali." Melihat Kim Jun yang pergi begitu saja, kesalahpahaman di antara mereka pun semakin besar, di mana mereka bertiga malah merasa terharu akan pengorbanannya. Dia, Hunter sesungguhnya. Dia mengingatkanku pada Andrea. Iya, aku juga berpikir seperti itu." Mendengar semua terharu mereka, Elena yang telah melihat kegilaan Kim Jun sendiri hanya terdiam datar di tempatnya, di mana ia kembali mengingat wajah Kim Jun pada saat itu, di tengah gila-gilanya. Kita beralih ke kota markas para mafia, Sicily, di mana di salah satu bangunan di sana terlihat Agnes yang menghampiri Francesco sembari mengatakan, "Sesuai perintahmu, aku mengirim 100.000 orang ke Messina yang menghubungkan Sicily dengan Italia." Mendengar hal itu, Francesco yang tengah memainkan pisaunya membalas, "Sungguh, itu berarti kita bisa menyerang kapanpun." Namun di saat Francesco akan kembali mainkan pisaunya, Agnes yang merasa khawatir setelah melihat keluar jendela, di mana ada begitu banyak anak buahnya di sana bertanya, "Hei, apa ada alasan bagi kita untuk bergerak secepat ini, Francesco? Kita tidak diuntungkan dalam hal kekuatan. Meskipun 50.000 pasukan elit kita bergabung, aku hanya penasaran kenapa kau sangat tergesa-gesa." Mendengar pertanyaannya, Francesco kembali mainkan pisaunya sembari menjelaskan, Kau terlalu banyak berpikir. Itulah kenapa kau tidak pernah keluar dari tempat menyebabkan ini. Sebentar lagi kekacauan akan melanda seluruh Italia. Bukankah sudah jelas bagaimana mereaksi panik dari Kongres? Kita hanya perlu mengambil keuntungan pada saat itu. Sederhana itu tahu. Bagaimanapun, perang akan terjadi. Bukankah lebih baik bagi kita mengambil kesempatan di saat-saat yang paling menguntungkan bagi kita? Tentu saja perkataan Francesco membuat Agnes menitkan dahinya. Namun belum sempat Agnes mengatakan apapun, bawahannya tiba-tiba melapor padanya bahwa sebagian besar pasukan Antonio telah mundur dari Messina.
Seketika itu juga, Francesco yang merasa jika dugaannya benar-benar terjadi, bangkit dari kursinya mengatakan, "Hah, bagaimana? Perkataanku terbukti kan? Memiliki 100.000 pasukan di Messina. Perbajingan itu pasti panik. Jika mereka melawan 100.000 pasukan, mereka akan kewalahan. Jika kita memimpin 50.000 pasukan elit dan mengalahkan pasukan Antonio, kita akan menguras habis kekuatan mereka. Pada saat itu, kau pasti tahu apa yang akan terjadi. Bukan begitu, Linus Ottozili?" Mendengar semua hal itu, Agnes yang sempat terdiam tiba-tiba menyeringai membalas, "Sungguh di luar nalar, aku suka." Francesco tertawa menimpali. "Italia akan memasuki era revolusi besar." Namun, tawanya seketika terhenti ketika Kim Jun di belakangnya berkata, "Hah, omong kosong." Tentu saja, kehadiran Kim Jun di sana membuat Francesco dan Agnes terperanjat. "Kim Jun, bagaimana caramu untuk masuk kemari?" "Tidak, kenapa kau masih hidup?" Sembari melemparkan Albano dan juga Caesar ke sana, Kim Jun membalas, Maaf, tadi aku keceplosan. Apa kau yang bernama Francesco atau siapalah itulah? Masih hidup, apa maksudmu?" Aku membawa sebuah hadiah untuk kalian. Nih." Melihat kedua anak buahnya yang babak belur di tangan Kim Jun, bahkan memintanya untuk kabur dari sana. Francesco yang tak menduganya pun berpikir, "Aku paham kenapa Albano tertangkap, karena aku yang menyuruhnya untuk membunuh Kim Jun. Tapi Caesar, orang yang akan meledakkan Catanzaro, siapa sangka dia juga akan tertangkap olehnya." Saat Francesco berpikir seperti itu, Kim Jun bertanya padanya, "Ku dengar kalian banyak menghasilkan uang ya?" Melihat Kim Jun yang bisa berbicara tanpa seorang penerjemah, Francesco yang merasa aneh malah balik bertanya, "Apa mungkin kau anggota Order of Truth?" "Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa kau menjadi salah satu anggota Order of Truth?" Meski awalnya Kim Jun merasa kesal karena semua orang terus saja menanyakan hal yang sama padanya, pertanyaan terakhirnya membuat Kim Jun menjadi sesuatu. Hingga Kim Jun pun mengeluarkan magic bomb-nya di sana sembari mengatakan, "Apa maksudmu? Kau tahu sesuatu ya? Aku hanya ingin memeras uang, tapi sepertinya tidak akan berhasil." Tentu saja, melihat Kim Jun yang mengeluarkan magic bomb-nya dengan begitu mudahnya, membuat Francesco terperanjat kaget. "Apa? Kenapa kau memiliki itu?" Kim Jun pun tersenyum membalas, "Kau tahu ini ya? Kalau begitu, kau tahu seberapa kuatnya benda ini kan?" Agnes yang mulai mengerti dengan situasinya bertanya, "Hei Francesco, mungkinkah benda itu?" Francesco mengangguk mengiyakannya. "Benar. Magic bomb yang aku tanam di Catanzaro. Jika benda itu meledak, semuanya dari sini akan menjadi abu." Kemudian, melihat Francesco yang berusaha mendekat padanya, Kim Jun pun mengatakan, "Oho, apa aku harus meledakkannya sekarang?" Francesco tersenyum membalas, "Apa kau pikir bisa mengancamku dengan magic bomb yang tidak memiliki magic power? Apa kau pikir aku bodoh? Apa yang akan kau lakukan dengan sopan semacam itu?" Mendengar hal itu, Kim Jun pun tersadar dan langsung mengisi magic bomb-nya dengan magic power miliknya, yang membuat Francesco dan Agnes terdiam datar di tempatnya, di mana mereka tak habis pikir bagaimana bisa Kim Jun mengisi penuh magic bomb itu hanya dengan magic power miliknya saja. Melihat sikap mereka yang tiba-tiba terdiam, Kim Jun pun tersenyum mengatakan, "Kalau begini bagaimana?" Francesco menenangkan dirinya membalas, Kau akan mati juga jika kau melakukannya." Kim Jun menimpali, "Apa kau pikir aku datang kemari tanpa memikirkan hal itu?" Mendengar hal itu, meski ia tak tahu trik apa yang Kim Jun punya hingga membuatnya begitu percaya diri, Francesco pun mencoba untuk bernegosiasi dengannya. "Baiklah, jadi apa yang kau inginkan?" Kim Jun melanjutkan, "Ya, aku dengar kau menghasilkan banyak uang ya. Penghasilan tahunanmu sekitar 78 triliun won, bukan?" Mendengar hal itu, Francesco pun tersenyum puas mengatakan, "Berapa banyak yang kau inginkan? Sebutkan saja, aku bisa memberikan sebanyak yang kau mau." Tentu saja, hal itu membuat Kim Jun tersenyum kegirangan. "Oh, cek kosong ya? Mari kita lihat, 70 juta untuk menembus 2 orang di sini atau lebih. Ada 20.000 pasukan elit di sini, dan karena ada 100.000 orang tersisa. Berapa ya?" Di saat Kim Jun menghitung nominal uangnya, Francesco yang menyadari jika Kim Jun telah mengetahui rencananya, tentu tak bisa membiarkannya begitu saja. Namun, di saat Francesco bersiap untuk memberikan sebuah serangan kejutan, ia dibuat terkejut lebih dahulu hingga refleks mengumpat kesal ketika Kim Jun menyebutkan jumlah uang yang diinginkannya, yang mana adalah 700 miliar euro. "Si goblok, kau ini koruptor atau apa?"
Tentu saja, umpatannya itu membuat wajah Kim Jun berubah. Yang awal tersenyum, kini merangut mengatakan, "Apa? Bukankah kau bilang kau akan memberikan uang sebanyak yang aku mau?" Seketika itu juga, Francesco berpikir, "Siah, dia minta jumlah uang yang di luar nalar. Ini semua salahku yang asal ceplos. Bajingan ini sungguh sinting." Dengan pikiran seperti itu, Francesco yang tak lagi memedulikannya langsung menyerang Kim Jun sembari membalas, oke, aku setuju. Tetapi, itu setara dengan harga nyawamu." Tentu saja, Kim Jun bisa dengan mudah menghalau semua serangan pisaunya. Meskipun begitu, Kim Jun bertanya, "Hei, bukankah kau terlalu ceroboh? Bagaimana jika kau meledakkan ini?" Sembari bersiap dengan pisaunya, Francesco membalas, "Coba saja. Apa kau pikir kami akan takut dengan ancamanmu? Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Tapi, tidak mungkin kau bisa meledakkannya dengan mudah. Kau minta 700 miliar euro, kan? Mari kita lihat, apa kau bisa mendapatkannya." Tepat setelah mengatakan itu, Francesco pun melemparkan pisau-pisaunya yang buat Kim Jun fokus menangkisnya sembari berpikir. Dia mengetahuinya ya, memang benar, aku tidak bisa meledakkan bomnya secepat itu. Kasus terburuknya, aku bisa mencoba untuk pergi ke sebelum bomnya meledak menggunakan TLP Defense Speed. Tapi, aku belum terlalu bisa menggunakannya, jadi itu akan memakan waktu. Dan aku tidak mungkin mengeluhkan itu jika dua orang itu bersatu. Di saat Kim Jun memikirkan hal itu, Francesco berteriak, "Apa kau lakukan, Agnes? Bajingan itu tidak bisa dengan mudah meledakkan bomnya." Mendengar teriakannya, seketika itu juga Agnes melompat ke arah Kim Jun mengikuti Francesco. Namun, belum sempat mereka berdua bisa melepaskan serangannya, Kim Jun mengeluarkan magic powernya sembari mengatakan, "Kalian cepat tanggap dalam hal seperti ini. Apa kalian berdua berpengalaman dalam serangan teror bom?" Tentu saja, magic power yang dikeluarkan Kim Jun yang lebih kuat dari sebelumnya membuat mereka berdua terdorong mundur ke belakang. Ditambah lagi dengan wajah seriusnya, Kim Jun mengatakan, "Sudah kuduga, kau tidak akan memberiku uang dengan mudah. Mari kita akhiri ini di sini dengan cepat, karena aku masih ada pertanyaan untuk kalian." Mendengar hal itu, Albano dan Caesar yang bisa menduga akan apa yang terjadi langsung berusaha pergi dari sana meski harus melompat ataupun berguling. Namun, belum sempat Francesco dan Agnes melakukan apapun, Kim Jun telah menggunakan tekniknya, Disperse, yang langsung menghancurkan bangunannya. Lalu dikombo dengan teknik Grasp yang menarik kembali paksa Francesco dan Agnes yang sempat terhempas. Hingga sekujur tubuh mereka kesakitan luar biasa. Namun sebelum Kim Jun menggunakan teknik terakhirnya, Francesco dan Agnes mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyerangnya lebih dulu. Apa kau pikir kami akan kalah? Ayo Agnes, nyahlah kau setan! Sayangnya, serangan habis-habisan mereka berdua masih belum mampu menumbangkan Kim Jun yang jauh lebih cepat dari mereka. Tentu saja, hal itu membuat mereka berdua terkejut. Bagaimana mungkin Kim Jun bisa menghindari serangan mereka berdua yang setara dengan pahlawan Cataclysm? Namun baru saja mereka akan bergerak dari tempatnya, Kim Jun telah melepaskan teknik terakhirnya, yaitu First, yang membuat mereka berdua pingsan seketika karena tak mampu menahan kekuatannya. Saat kemudian, saat Agnes masih belum tersadar dari pingsannya, Francesco membuka matanya lebih dulu, yang membuat Kim Jun di dekatnya mengatakan, akhirnya kau bangun. Tak kusangka kau bangun lebih cepat dari dugaanku." Mendengar perkataannya, alih-alih langsung menjawabnya, Francesco malah tertawa terbahak-bahak sembari berpikir. Bahkan Andrea, pahlawan Cataclysm yang menghancurkan seluruh mafia Sicilia, dia tidak seperti ini. Kekuatan yang luar biasa. Dia bukan orang yang bisa kami lawan. Sudah berakhir ya. Rencanaku sudah sempurna. Pertama, aku akan mengambil kesempatan di Distortion Dungeon untuk mengalihkan fokus ke pasukan Antonio. Kedua, Italia akan kacau jika aku mendengar kabar bahwa warga Catanzaro telah dibantai. Ketiga, aku akan menggunakan 100.000 pasukanku sebagai umpan untuk mengurangi kekuatan Antonio dan juga Marcelo. Di samping itu, aku akan memimpin pasukan elit untuk menguasai Italia. Tapi, ada satu alasan kenapa aku kalah. Bukan karena Antonio atau kekuatan asosiasi Hunter. Bukan juga karena keputusan Kongres. Semua itu karena seorang Hunter Asia yang bernama Kim Jun. Video ini pun diakhiri dengan saat Francesco memikirkan semua hal itu dan melirik ke arahnya, Kim Jun pun tersenyum mengatakan, "Apa kau sudah selesai?
Jadi, kita bisa ngobrol sekarang kan?